Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, saimin dan saimat di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, dan kita terus mencoba memburu kebaikan-kebaikan yang di dalam Ramadan yang lalu belum sempat kita melakukannya, atau masih tidak begitu banyak yang kita lakukan. Untuk tahun ini menjelang di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita tidak boleh main-main lagi, dan kita berusaha untuk melakukan sebanyak-banyaknya, kita save sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan, sehingga dalam artian kalau kita memang Allah tidak akan memberikan kesempatan lagi untuk hidup dan ketemu Ramadan yang akan datang, kita sudah betul-betul sudah melakukannya dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya andai kata kita melakukan lebih dari itu, hampir-hampir tidak mampu lagi kita lakukannya. Itu sudah maksimal. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku yang sedikit ini dengan baik, dan balaskan dengan yang terbaik. Para hadirin, saimin dan saimat yang dirahmati Allah, judul yang kita angkat pada kesempatan ini adalah mengintip Lailatul Qadar. Kita mengintip Lailatul Qadar. Oleh karena demikian, Lailatul Qadar itu kita intip, sehingga karena kita intip butuh waktu, karena kita nggak tahu di mana Lailatul Qadar itu, maka kita ngintip. Tidak ada malam yang tidak kita lakukan penuh kebaikan. Tidak ada siang yang kita tidak melakukan amalan-amalan saleh. Kita terus mengintip terus sampai di akhir Ramadan. Kita tidak ada waktu yang tersia-sia, sehingga Ramadan datang kita pun tidak dalam keadaan kebaikan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi sebaliknya, kita terus mengintip, berusaha. Siang dan malam, kita kurangi tidur kita kurangi hal-hal yang tidak berkaitan dengan amalan saleh, untuk bagaimana kita mendapat Lailatul Qadar. Kita memahami dulu bahwa Lailatul Qadar itu adalah, kalau merujuk kepada hadis yang sahih, banyak hadisnya, Lailatul Qadar itu hampir-hampir ya, jarang sekali orang yang mengatakan selain di 10 Ramadan yang terakhir. Kalau begitu, Lailatul Qadar itu berada pada posisi di 10 Ramadan yang terakhir. 10 Ramadan itu hari 20 Ramadan masuk ke 21. Itu adalah 10 Ramadan terakhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau melihat ke iktikaf beliau mulai iktikaf di rata-rata tahun beliau itu adalah di 10 Ramadan yang terakhir. Kecuali di tahun-tahun terakhir beliau hidup. Kalau istilah kita, kalau meninggal Rasulullah di 10 tahun Hijriah. Kalau meninggal Rasulullah itu di tahun 10 Hijriah, di tahun terakhir itulah Rasulullah bukan 10 hari terakhir beliau i'tikaf, tapi adalah beliau i'tikaf 20 hari berturut-turut. Jadi artinya mulai beliau i'tikaf dari malam ke-11 sampai
di penghujung bulan suci Ramadan. Itu di saat beliau di tahun terakhir beliau bersama sahabatnya di dunia ini. Setelah itu beliau wafat. Kalau begitu, ada yang bertanya, kapan dimulainya i'tikaf di malam 10 Ramadan yang terakhir? Jawabannya kalau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh pakar-pakar hadis, dan hadis ini sahih dan sangat sahih, yaitu apabila dakhalat al-ashru, 10 Ramadan terakhir mulai masuk, istilah kita hari tanggal 20 Ramadan, malam 21 itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu, mulai beliau menghidupkan malamnya. Arti menghidupkan malamnya, dua penafsirannya: tidak tidur sama sekali dari malam 21 Ramadan, sama sekali beliau tidak tidur, atau kalaupun ada beliau tidur, tapi sangat minim tidurnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau tidak beribadah. Dalam kutip mungkin kalimat, beliau tidak memburu Lailatul Qadar itu oleh beliau sendiri, sementara keluarganya beliau tinggalkan, beliau abaikan. Tidak. Beliau memburu dan mengintip Lailatul Qadar, dan keluarga beliau ajak. Wa aiqadha ahlahu, beliau mengajak dan membangunkan keluarga-keluarga beliau yang sedang tidur. Wa syadda mi'dzarah, dan beliau, kalau istilah kita syadda mi'dzarah, singsing baju. Kalau di sini ikat pinggang. Beliau mengikat pinggang. Jadi arti ikat pinggang di sini adalah ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ikat pinggang itu dimaknai dengan beliau serius sekali, seperti bahasa Indonesia, bahasa kita, menyingsing lengan baju. Kita singsing lengan baju. Itu tanda serius betul. Dengan bahasa yang lain, kita pasang badan. Pasang badan itu artinya, badan itu bukan itu yang dipasang, betul-betul serius untuk berhadapan dengan apa yang kita sedang menghadapinya. Itu makna yang pertama. Wasyadda mi'dzarah, dan Rasulullah pasang badan untuk berhadapan dengan 10 Ramadan terakhir, dan beliau singsing lengan baju sehingga siap, betul-betul siap untuk berhadapan dengan 10 Ramadan terakhir. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wasyadda mi'dzarah, Rasulullah meninggalkan, tidur dengan istri-istrinya. Beliau ikat pinggang. Artinya beliau meninggalkan urusan rumah tangga dengan istri-istrinya waktu malam. Beliau tinggalkan. Saking seriusnya. Apapun penafsiran yang kita kejar, yang kita bicarakan ini, yang kita tafsirkan, yang jelas kesimpulan bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbuat dosa. Kalaupun beliau pernah melakukannya, langsung mendapat petunjuk dari Allah dan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setingkat beliau masih memburu Lailatul Qadar. Apa yang beliau harapkan? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa beliau sudah diampuni oleh Allah. Tidak hanya yang lalu, tapi yang akan datang juga sudah diampuni. Apalagi yang beliau kejarkan? Apalagi yang beliau inginkan dalam hidup keagamaannya? Tapi meskipun demikian posisi beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, posisi beliau di dalam masalah urusan agama, beliau tetap memburu, tanda kutip, memburu Lailatul Qadar, memburu Ramadan yang terakhir. Jawabannya, beliau tidak berdosa. Pertanyaannya sekarang, kita yang penuh dosa,
Bagaimana sikap kita dengan 10 Ramadan terakhir? Kita yang kesalahan di mana-mana. Kita belum tentu masuk syurga seperti Rasul. Kita tidak menghafal Quran. Kita tidak diturunkan wahyu oleh Allah. Kita belum ada jaminan masa depan kita. Kenapa kita? Malah kita tinggalkan 10 Ramadan terakhir. Masa masih ada kesempatan untuk bermain-main. Untuk berhura-hura. Untuk melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan. Jawabannya, jangan menangis nanti kalau kita meninggal dunia tidak memiliki apa-apa. Jangan menangis nanti apabila Allah memperlihatkan kepada kita catatan amalan saleh kita yang kita lakukan. Di sana kosong, di sini kosong, di sana absen, di sini absen. Jangan menangis apabila malaikat menghela kita ini untuk didekatkan dengan neraka jahanam. Jangan menangis. Rahmat Allah, kalau ingin mendapat hidayah Allah, mendapat pengampunan Allah, mendapat ridha Allah supaya Anda masuk syurga, carilah syurga jangan di akhirat, di dunia ini. Carilah syurga di dunia ini, bukan di akhirat nanti. Dunia ini adalah tempat mengamalkan, akhirat tempat menerima balasan. Anda mau dibalas dengan baik, tanam dengan baik di dunia. Anda tidak mau untuk dibalas dengan baik, Anda siap untuk berhadapan dengan neraka jahanam, siap masuk neraka, biarkan. Lanjutkan apa yang telah sedang dan yang telah Anda lanjutkan. Kurangi ibadah, kurang diperhatikan. Amalan saleh kurang Anda lakukan. 10 Ramadan terakhir Anda biarkan lewat begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau memang tidak siap untuk berhadapan dengan panasnya neraka jahanam, ayo sekarang. Dunia ini adalah tempat mengamalkan, akhirat tempat menerima balasan. Jangan ditukar. Dunia ini kita jadikan tempat menerima balasan. Cari uang di mana-mana, membunuh kiri, membunuh kanan. Yang penting dapat hidup dengan terhormat, fasilitas hidup. Ini kita jadikan dunia sebagai dunia tempat balasan, akhirat tempat pengampunan. Enggak akan ketemu. Jangan dibalik. Yang benar adalah dunia ini tempat pengamalan. Amalkan sebanyak-banyaknya. Save sebanyak-banyaknya amalan soleh. Akhirat nanti adalah hari pembalasan, bukan hari pengamalan. Oleh karena demikian, saudaraku seiman dan seakidah di mana saja berada, saya ulang lagi, setingkat Rasulullah masih memburu 10 Ramadan terakhir, masih memburu untuk mendapat Lailatul Qadar. Padahal beliau sudah tidak punya kesalahan sama sekali. Beliau sudah ada jaminan syurga dari Allah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosa yang lalu, malah dosa yang akan datang. Beliau sosok manusia yang luar biasa, berbeda dengan kita. Itu tapi masih bisa memburu, mengejar, mengintip Lailatul Qadar. Mencoba mengamalkan amalan saleh di 10 Ramadan yang terakhir. Apa yang beliau harapkan? Sementara kita yang salah, dosa di mana-mana. Dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja. Kadang-kadang malah kita rongrong agama Allah karena untuk mengejar hawa nafsu. Astagfirullah. Masihkah kita membiarkan 10 Ramadan terakhir tahun ini kita biarkan berjalan apa adanya tanpa kita isikan dengan amalan saleh? Jawabannya, termasuk orang yang paling sesat dan keder hidup di dunia adalah kita. Kalau itu caranya, ayo kita bergabung. Mulai sekarang, sisingkan bajumu, pasang badanmu, masukkan dalam 10 Ramadan terakhir. Tinggalkan urusan dunia sedikit, selama Anda bisa meninggalkannya. Jangan lagi beralasan saya tidak punya waktu. Jangan lagi beralasan saya nanti sebentar lagi, tahun depan kan ada lagi. Saya akan masih, astagfirullahaladzim. Tidak boleh kita anggap saya akan sehat. Selalu saya katakan, orang yang olahraga setiap pagi tidak ada jaminan. Buktinya apa? Saya nggak sebutkan siapa-siapa. Ada teman saya pribadi, lebih tua saya 5 tahun daripada beliau. Beliau meninggal dunia habisnya olahraga pagi. Padahal beliau tiap seminggu 2 kali olahraga. Subhanallah, larinya sampai 6, 7, 8 sampai 10 kilometer.
Jawabannya, beliau meninggal dunia dalam olahraga. Tidak sakit. Jawabannya, jangan pede dengan aku olahraga. Tahun depan kan masih ada waktu, aku masih sehat. Saya sibuk dengan mengurus negara. Saya sibuk dengan mengurus urusan masyarakat. Saya sibuk dengan mengurus COVID-19. Saya sibuk dengan mengurus keluarga. Saya sibuk dengan mengurus sesuap nasi. Saya sibuk. Jawabannya, kapan Anda habis kesibukan itu? Mau beramal kepada Allah setelah mati? Jangan mimpi. Ayo saudaraku seiman dan seakidah. Ayo saudaraku seiman seakidah. Mumpung lagi masih hidup. Mumpung lagi masih sehat. Kejar setingkat Nabi tidak melepaskan 10 Ramadan terakhir. Apalagi kita. Ya Allah. Masukkan hidayah dalam hati kami ya Allah. Berikan kami ya Allah. Hati kami ini hati yang tidak keras di hadapan-Mu. Lembutkan hati kami di hadapan agama-Mu. Berikan kesempatan hati kami ini untuk melakukan dan mengumpulkan amalan-amalan yang saleh selagi kami sehat ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman dan seakidah. Oleh karena demikian, maka Lailatul Qadar itu perlu kita muraqabah. Muraqabah kita intip-intip. Kita coba mencari-cari. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri." Siapa yang melakukan atau memburu atau mengintip Lailatul Qadar, imanan penuh dengan keimanan, wahtisaban mengharap ridhamu dan mengharap pahala darimu, ya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya ulang. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang mengintip Lailatul Qadar, tanda kutip, siapa yang memburu Lailatul Qadar, imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa yang pernah kita lakukan, kerakusan dunia kita dari dulu sampai sekarang, Allah ampuni semuanya tanpa syarat. Ini baru mengintip Lailatul Qadar di 10 Ramadan yang terakhir. Belum ketemu Lailatul Qadar. Baru mengintip. Baru ingin memburu. Karena memiliki syarat beriman, imanan wahtisaban. Oleh karena demikian, saudaraku seiman dan seakidah, di mana saja berada, camkan itu. Maka mulai sekarang tidak ada lagi istilah saya akan nanti beribadah di penghujung Ramadan. Jawabannya, sudah ada rekomendasi dari malaikat Israel bahwa malaikat tidak akan mendekati kita sekarang atau nanti atau besok. Astaghfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah kepada kita semua. Baik, kita kalau memburu Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar itu? Jawabannya pertama, Lailatul Qadar itu di 10 Ramadan terakhir. Ada yang langsung bertanya, di 10 Ramadan terakhir di mana? Rata-rata ulama mengatakan tidak dijelaskan oleh agama 10 Ramadan terakhir. Malam apa? Kecuali secara umum 10 Ramadan terakhir. Di situ ada Lailatul Qadar. Cuma ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan, salah satunya adalah fa innaha Lailatul Qadar itu witrun di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu malam-malam ganjil. Itu riwayat Imam Ahmad. Tapi sementara riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri. Kamu ngintip dan kamu jaga
kamu cari Lailatul Qadar itu di dalam witir. Artinya dalam witir sini di malam-malam yang ganjil minal ashril awakhir, di 10 Ramadan terakhir. Oh, kalau begitu saya malam 20 saya mau ibadah malam 21, 23, 25, 27, 29 saja. Terus yang malam 22, 24, 26, 28 bagaimana? Saya jawabannya kalau dapat betul-betul memang, karena ini adalah riwayatnya banyak tentang Rasulullah, tentang hadis Rasulullah, tentang ijtihad ulama, tentang Lailatul Qadar itu kapan sebenarnya. Kalau kita bilang saya malam 21, kadang-kadang malam 21 menurut kita di daerah yang lain berpuasa itu malam 22 bagi mereka. Kita 21. Ini persoalan. Kalau saya lebih setuju andai kata kita mulai malam 21 sampai akhir Ramadan kita pasang badan. Seperti hadis Rasulullah SAW, ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam di 10 Ramadan terakhir. Wa aikadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya semuanya. Wasyadda mi'zarah, dan beliau singsing lengan baju atau ikat pinggang atau pasang badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 Ramadan yang terakhir. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis. Ya, karena hadis saya katakan tadi banyak sekali hadis yang menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis, faman kana mutaharriha, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, mengintip Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar, falyataharraha fi sab'il awakhir, maka intiplah dan burulah di malam 27 atau 7, malam yang ke-7 daripada 10 Ramadan yang terakhir, yaitu malam 27. Itu juga suatu pendapat dari hadis juga. Kemudian di saat ditanya oleh sahabat Nabi kepada Bilal, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal, kira-kira kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Lailatul Qadar? Kata Bilal bin Rabah, innahu fis sab'i fil ashril awakhir, malam 27. Itu hadis pun riwayat Imam Bukhari. Terlepas apapun, bahwa Lailatul Qadar yang kita kejar apa? Pertama, 10 Ramadan terakhir itu ibadah paling kencang loh. Satu, tanpa melihat malam berapa, malam ganjil atau malam genang. Satu. Yang kedua, kalau memang kita lebih mengencangkan lagi, kencanglah ibadah kita di malam yang ganjil-ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Kalau kita mau kencangkan lagi, lihat malam 27 Ramadan, 26 malam 27, jangan sampai kita biarkan. Ini 3 tahap saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua mengajak kita dan membuat kita semakin semangat dalam 10 Ramadan terakhir ini. Kalau kita bertanya, Ustadz, kira-kira kalau saya i'tikaf dalam bulan Ramadan, saya tidak berbicara i'tikaf di masjid, i'tikaf di rumah, sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau saya i'tikaf di bulan Ramadan di masjid, atau saya duduk di rumah untuk beribadah, walaupun ada sebahagian mengatakan boleh i'tikaf di rumah, dan ada sebahagian mengatakan karena kondisi seperti ini ya, kondisi COVID-19 ini boleh i'tikaf di rumah, saya mengatakan tetap di rumah tidak boleh i'tikaf. Kecuali untuk memposisikan ibadah sama dengan kita i'tikaf di masjid, insya Allah pahalanya mendapat. Tapi kalau dianggap i'tikaf, saya sepribadi tidak menguatkan pendapat yang mengatakan boleh i'tikaf di rumah dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Dengan apa yang kita lakukan kalau saya di rumah, Ustadz? Jawabannya, pertama, usahakan, ini catat baik-baik,
usahakan kalau anda di rumah selama COVID-19 ini tidak boleh keluar ke masjid, tidak boleh kemana-mana, kita usahakan terus menerus salat 5 waktu berjamaah dengan keluarga. 1. Dan jangan ada yang tinggal salat-salat sunat seperti salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Jangan coba-coba kita tinggalkan. 2. Yang ketiga, kita malamnya qiyamul lail. Qiyamul lail termasuk tarawih, termasuk tahajud, termasuk witir. Itu semua dimasukkan dalam qiyamul lail. Usahakan. Itu bahagian salat. Kemudian kita jangan lupa siang dan malam 24 jam. Sehari semalam usahakan di mana waktu kosong, qiraatul Quran, banyak baca Quran. Boleh kita baca melihat mushaf, melihat Quran langsung, atau kita baca secara hafalan. Silakan saja. Itu amalan-amalan dalam 10 Ramadan yang terakhir untuk porsil sedikit, untuk kita pasang badan, sing-sing lengan baju, dan kita ikat pinggang untuk menggapai ridha Allah, khususnya mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya, perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang terakhir ini. Ini semua kita lakukan di rumah, cari pojok yang tertentu, taruh sajadah yang agak tebal, jangan dingin bawah kita, kemudian duduk dengan rapi, amalkan itu. Seperti orang khalwat, seperti orang berkhalwat. Taubat nasuha itu sangat diharapkan pada 10 Ramadan terakhir. Makanya disebutkan dalam surat Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Orang-orang yang istighfar kepada Allah SWT dan bertaubat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dia akan diberikan pahala luar biasa, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sempurna sampai ketemu ajal. Ingat, sangat dianjurkan dalam agama untuk istighfar dan taubatun nasuha, khusus di penghujung Ramadan seperti ini. Kemudian, lihat lagi, banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita kepada istighfar dan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat At-Tahrim ayat 8, surah At-Tahrim ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo biasakan pasang badan untuk minta maaf kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Asa rabbukum, semoga Tuhan kita ini ayyukaffira ankum sayiatikum, dosa yang pernah kita lakukan Allah ampuni dengan taubat nasuha. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kita setelah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, Allah akan memasukkan, ini kalimat wa yudkhilakum, Allah memasukkan kita, Anda di dalam syurganya yang penuh fasilitas. Allahu Akbar. Makanya apalagi kalau bisa kita amalkan di 10 Ramadan terakhir ini. Kemudian, Ustaz, istighfar yang paling bagus lafalnya mana? Ya, banyak sekali lafal istighfar, termasuk Sayyidul Istighfar yang semua kita sudah membacanya, semua kita sudah menghafalnya, yaitu Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Itu luar biasa kalau bisa kita baca. Baca berapa kali? Baca 1 kali, 2, 3, sampai tidak ada batasannya baca. Duduk di pojok rumahmu karena Anda tidak bisa keluar ke masjid. Duduk di pojok rumahmu, siapkan sajadah. Nangis dengan Allah, taubat kepada Allah, taubatan nasuha di 10 Ramadan terakhir. Mana tahu Anda tahun ini tahun terakhir Ramadan untuk Anda, atau kita masih diberikan ketaatan oleh Allah SWT dan ketakwaan kesehatan, kita akan lebih-lebih lagi kita akan mengamalkan di Ramadan-Ramadan yang akan datang kalau panjang umur. Saudaraku seiman dan seakidah,
yang mengatakan, Ustaz, saya dulu tahun kemarin pernah mendengar kajian ada doa yang Rasulullah mengajarkan istri beliau langsung. Doa apaan itu Rasulullah? Boleh apa? Doa apaan itu Ustaz? Boleh enggak Ustaz singgung sedikit? Itu kan doa masyhur. Hampir tidak ada orang-orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang salat tarawih yang tidak membacanya. Ceritanya begini, Aisyah istri Rasulullah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau malam ini memang Lailatul Qadar, kalau malam ini memang Lailatul Qadar, berikan kepadaku sebuah ucapan doa yang aku ucapkan di malam Lailatul Qadar." Kata Rasulullah, "Quli, ucaplah wahai istriku yang tercinta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh karena demikian, saudaraku seiman dan seakidah, itu doa yang maksur dari Allah. Tapi boleh enggak Ustaz, di 10 Ramadan terakhir kami ingin berdoa untuk diangkatnya wabah COVID-19 ini dari permukaan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Doa apa yang kita baca? Yang doa yang saya baca di penghujung pertemuan selalu. Salah satunya, Allahumma inna hadzal marad. Ya Allah, wabah ini, penyakit ini, jundum min junudik, tentara dari tentara-tentaramu ya Allah. Tusibu bihi man tasya, yang akan kena dengan senjata ini siapa saja yang kau kendaki ya Allah. Wa tasrifu amman tasya, dan engkau menjauhkan siapa yang kau kendaki ya Allah. Kadang-kadang, maaf, yang mengelak-ngelak itu yang kena. Kadang-kadang yang tidak pernah mengelak itu tidak pernah kena. Kadang-kadang sebaliknya, yang asal-asalan hidupnya itu kena, yang menjaga tidak kena. Semuanya Allah yang mengaturnya. Allahumma ya Allah fasrifu anna, jauhkan wabah ini dari kami, wa an buyutina, dan dari rumah tangga kami, wa an auladina wa banatina wa azwajina, anak keluarga istri kami, suami kami, wa biladina wa biladil muslimin, dan jauhkan daripada negeri kami Indonesia dan negeri di mana saja berada umat Islam. Wahfazna, jaga kami ya Allah, mimma nakhafu wa nahdhar, dari sesuatu yang kami takut dan kami berhati-hati. Fa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin, engkau mampu menjaga kami, engkau maha pengasih dan engkau maha penyayang. Dan yang lain doa maksurat, yang maksur dari Rasulullah SAW boleh, yang tidak maksur pun kalau doa tidak apa-apa, silakan. Oh, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Maaf, saya nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Lombok, silakan bahasa Lombok, bahasa cabai pedas, nggak apa-apa. Juga Allah tahu. Allah memahami bahasa orang Lombok, Allah memahami bahasa orang Padang, Allah memahami bahasa orang Aceh, Allah memahami bahasa orang Madura. Jangan banyak-banyak saya sebutkan, habis waktu nanti. Oleh karena demikian, kesimpulannya, ayo kita bergegas pasang badan mulai sekarang. Ini pun agak sudah terlambat, tapi tidak ada istilah terlambat. Pasang badan untuk nge-save amalan-amalan yang soleh dalam 10 Ramadan terakhir ini. Semoga mana tahu dapat Lailatul Qadar. Apa yang kita lakukan? Di samping yang telah kita bicarakan, membiasakan diri untuk it'amut ta'am, bisa bersedekah makanan dalam bulan Ramadan. Wal infaq, biasakan berinfak, bersedekah dalam bulan Ramadan. 10 Ramadan terakhir ini. Wat taujih wal irsyad wat tau'iyah, biasakan menasihati orang lain. Biasakan nge-share sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ini 10 Ramadan terakhir. Jangan nge-share di WA, grup WA ke tetangga yang lain, asal main-main canda-canda, lucu-lucuan. Ini bukan kesempatan untuk lucu-lucu. Kesempatan tidak terulang 2 kali. Ini momentum paling tinggi. Tolong tutup candaanmu dengan teman-teman. Coba. Irsyad wa tau'iyah. Share sesuatu yang menggugah mereka untuk beribadah, yang menggugah mereka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggugah mereka untuk menghidupkan 10 Ramadan terakhir ini. Belum tentu nanti kita hidup kembali. Jangan-jangan tahun ini tahun terakhir bagiku ya Allah. Aku tidak main-main lagi ya Allah. Setingkat Rasul, saya ulang lagi. Beliau tidak main-main. Yang halal
tidur dengan istrinya di halal, tapi beliau tanggalkan, beliau ikat diri dengan masjid. Apa yang beliau harapkan? Beliau tidak berdosa. Beliau tidak punya kesalahan. Beliau sudah pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Kita ini yang salah di mana-mana, masih sempat canda, masih sempat main-main. Ayo, wa ta'awun fil khairat, kerjasama untuk membangun sebuah kebaikan. Maka saya mengajak di penghujung pertemuan kita ini, ayo penuhi WA kita, grup WA kita, kita penuhi dengan yang menggugah teman kita untuk melakukan ibadah dan memperbanyakkan amalan saleh, khususnya di 10 Ramadan terakhir yang tinggal hanya beberapa malam lagi. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira waktunya sudah lumayan, kalau tidak waktu yang membatasi pertemuan kita. Masih banyak hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saudara-saudara seiman dan seakhirat di mana saja berada, baik yang bergabung di Instagram, atau yang bergabung di Facebook, atau yang bergabung di YouTube, atau yang bergabung di media-media sosial lainnya, di Zoom, ya. Mari kita lihat teman-teman kita, ada yang bertanya, silakan. Kalau ada, tolong dibaca sebentar oleh oleh keluarga kami. Kebetulan keluarga ngikut juga kajian ini. Silakan baca. Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Nopal yang di Aceh. Pertanyaannya, saya salat qiyamul lail dan bacaan ayat-ayat pendek yang saya hafal sedikit. Dan jika saya ingin membaca ayat-ayat yang lain dengan cara memegang mushaf di waktu sedang salat, apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya, kita jawab langsung saja supaya jangan lupa. Pertanyaan datang dari teman kita, dari Ibu Noval dari Aceh. Pertanyaannya singkatnya begini. Kita ingin membaca Quran tidak hanya ayat pendek. Kalau ayat pendek sudah kita hafal. Ini kita mau baca sedikit panjang, tapi enggak hafal. Boleh enggak kita memegang mushaf, memegang Quran untuk bisa membaca dalam salat? Jawabannya, ulama-ulama dunia ya sepakat memegang Quran, melihat membaca Quran di dalam salat, khususnya salat sunat seperti tarawih, witir, tahajud. Boleh enggak kita pegang Quran? Sepakat ulama dunia. Ingat kalimat sepakat. Untuk membolehkannya. Sepakat ulama dunia memegang Quran, membaca dalam salat sunat itu diperbolehkan. Dengan catatan gerakan tangan kita. Batasi jangan sampai gerakan itu mengarahkan kepada batal salat. Salah satunya bolak-balik membuka Al-Quran itu dengan banyak gerakan, itu membuat salat kita batal oleh sebahagian ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Allah Ta'ala alam. Silakan, ada lain? Ada. Ini nomor pertanyaan yang kedua dari Levi yang di FB. Apa ciri-ciri Lailatul Qadar itu ada? Apa itu bisa dilihat, didengar, atau dirasakan? Ya. Kalau kita berbicara Lailatul Qadar, pertanyaan ini dari Facebook ya. Katanya, Ustadz, apakah Lailatul Qadar bagaimana dirasakan atau bagi dilihat dan sebagainya? Jawaban, Lailatul Qadar sedang berjalan itu tidak ada yang tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Dari mana kita tahu? Dari hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Hanya kita tahu di saat ditanya tanda-tanda, hanya ulama menjawab adalah alamatnya annasyamsa. Ini riwayat hadis ini riwayat Imam Muslim dan Tirmizi.
annasyamsa tatlu'. Matahari keluar tentunya besok pagi setelah berlalunya Lailatul Qadar. Yauma idzin, pada hari Lailatul Qadar itu la syu'a'a laha, matahari yang keluar besok paginya tidak punya sinar. Seperti bulan, malam bulan terang tapi bulannya tidak bersinar. Begitu matahari besok paginya. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Muslim. Itu tandanya. Tapi sedang berjalan Lailatul Qadar, gak ada yang tahu itu adalah Lailatul Qadar. Makanya perlu istilahnya memburu Lailatul Qadar di malam-malam 10 Ramadan terakhir tanpa menentukan malam berapa. Meskipun isyaratnya kepada malam-malam ganjil, isyaratnya kepada malam 27 Ramadan. Allahu Ta'ala alam. Ada lagi? Ada. Silakan. Ini pertanyaan yang ketiga dari Bu Ami dari Legoso. Iya, silakan. Pertanyaannya, apa arti Lailatul Qadar? Terus sebentar. Dan bagi orang-orang yang masih beruntung dalam beribadah, saya seperti laki-laki. Misalnya kalau perempuan kan ada waktu-waktu tertentu itu yang tidak bisa ibadah, yang tidak bisa beribadah. Apa saja yang harus dilakukan atau beribadah di dalam waktu yang 10 terakhir untuk memburu malam Lailatul Qadar tersebut? Baik. Tolong dijelaskan, Ustaz. Terima kasih kepada Bu Ami dari Legoso. Ini pertanyaannya kalau bisa disingkatkan ya, bahwa apabila orang berhalangan seperti perempuan datang mens, kebetulan pas mennya di malam 10 ramalan terakhir dari Ramadan, sekarang. Apa yang kita dilakukan oleh beliau? Sedangkan ingin baca Quran tidak bisa dibaca atas dasar mazhab yang mengatakan orang men tidak boleh baca Quran. Untuk salat apalagi, puasa tidak. Apa yang bisa menggantikan hal itu dalam keadaan orang perempuan yang men? Jawabannya zikir, selawat kepada Rasulullah, dan amalan-amalan saleh, infak, sedekah, dan berbuat amalan-amalan saleh seperti, kalau orang perempuan di rumah itu memasak makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ada suaminya, ada anaknya, ada tetangganya, ada teman kalau bisa dikirim sedikit makanan. Itu luar biasa. Itu amalan-amalan saleh. Itu amalan saleh betul. Makanya yang susah kita sudah di 10 Ramadan terakhir, kemudian dia karena tidak bisa salat, mulailah dia tidur dari subuh sampai bangun tengah malam nanti lagi. Jawabannya adalah melakukan amalan-amalan yang saleh. Apa saja bentuknya. Malah, maaf kalau boleh saya katakan, kalau perempuan itu kebetulan dekat dengan masjid yang masjid sudah sepi sekarang, tidak ada yang salat karena takut berkumpul, dia hanya datang ke masjid untuk ngelap masjid dari debu, membersihkan halaman masjid. Itu saja luar biasa pahalanya. Makanya kesimpulannya, orang-orang yang mens setiap bulan, kebetulan bulan ini pas bulan Ramadan, mennya di 10 Ramadan terakhir lagi. Kasihan, tidak bisa salat, tidak bisa puasa, tidak bisa baca Quran karena ada pendapat yang tidak boleh baca Quran bagi orang men. Jawabannya banyak yang kita buru Lailatul Qadar melalui amalan-amalan saleh yang lain seperti yang saya sebutkan, infak, sedekah, berbuat kebaikan, membantu orang, memberi makanan, masak untuk orang lain, orang berpuasa dan sebagainya. Allahu Ta'ala a'lam. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah kita tutup kajian kita ini. Ini agak panjang kajian sedikit karena pertanyaan banyak.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan khususnya wabah COVID-19 ini Allah cabut secepatnya dari negara kita Republik Indonesia dan negara-negara yang lain yang mengalami wabah COVID-19 ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Rabbana ikshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Allahumma ya Allah, Rabbana ya zal jalali wal ikram, la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaubil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.